Kalau kita ingin istiqomah, selalu berpikir jernih, hatinya mainkan, minta pertolongan sama Allah, lalu ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat bagaimana Hajar mencontohkan itu kepada kita? Istri mana yang tidak shock diminta untuk turun di lembah yang tidak berpenghuni, yang tidak ada air, tidak ada binatang, bahkan onta pun nggak mau tinggal di sana, dan tidak ada onta pada saat itu di situ. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada manusia. Lembah yang dikenal dengan nama Bakkah atau Mekah dulu, beliau diturunkan, lalu tanpa ada brief, tanpa ada muqaddimah, tanpa ada keterangan, suami beliau balik badan dan meninggalkan beliau. Setelah 3 kali bertanya tidak mendapat respon, lihat pertanyaan berikutnya dari Hajar. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini, suamiku? Ketika beliau mendapatkan jawaban positif, beliau mengatakan, idzan la yudayyi'una. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyanyiakan kita. Lihat bagaimana seorang wanita hebat yang tercatat dalam sejarah peradaban manusia mencontohkan kepada kita bahwa pertanyaannya adalah Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan ini semua? Kalau ini perintah Allah, tidak akan menghancurkan kita. Maka orang yang mau istiqomah, ya harus berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah, seberat apapun, sesakit apapun kondisi yang sedang dialami. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah berfirman, apapun musibah yang menimpa seseorang itu pasti tidak lain tidak bukan kecuali karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, sesakit apapun musibah itu, seberat apapun musibah itu semua seizin Allah. Seizin Allah, jemaah. Sudahlah, jangan kita fokus ke makhluk, jangan kita salahkan si A atau si B atau si C karena penyakit yang kita alami misalnya, atau karena kemiskinan yang kita alami, karena kita di PHK atau kita didepak tanpa ada pesangon. Atau ada seorang istri yang mendapatkan penyakit dari suaminya main perempuan, bukan hanya membawa pengkhianatan tapi bawa penyakit, lalu istrinya juga positif. Ingat ayat tersebut. Mari kita kembali lagi ke ayat tersebut. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apapun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Lihat berikutnya. Tanamkan dalam hati kita ayat ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya.
dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jangan beranjak dari ayat ini jamaah. Teksnya ada di hadapan kita. Saya akan bacakan keterangan dari Abdullah bin Abbas tentang ayat yang begitu luar biasa ini. Kata Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pentafsir terbaik di dunia, atau yang memiliki ilmu tafsir terbaik di dunia. Wa man asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illahi wa qadari. Maksudnya apa? Barang siapa yang tertimpa musibah, apapun itu musibahnya, fa'alima annaha biqada'illahi wa qadari, dan dia beriman, dia yakin bahwa ini terjadi dengan takdir dan qada dari Allah. Ini terjadi dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Fasabara wahtasaba, maka ia bersabar dan ia mengharapkan pahala. Lihat, bersabar. Masih ingat bab sabar? Tetap berada di track, tetap ngebatu di atas kebenaran, tetap menjalankan perintah Allah. Wahtasaba, dan dia berharap pahala dari Allah. Awadahu amma fatahu minad dunya, maka Allah akan gantikan. Ini menarik, Allah akan gantikan sesuatu yang hilang dari urusan dunianya dengan hidayah di dalam hatinya. Wa yaqinan sadiqa, dan Allah akan gantikan kehilangannya dengan keyakinan yang jujur atau keyakinan dan kejujuran. Luar biasa. Barang siapa yang beriman, kembali lagi, barang siapa yang beriman, yahdi qalbah, yahdi qalbah. Jadi barang siapa yang tertimpa musibah, dia kehilangan pekerjaannya misalnya di hari-hari ini, dan dia yakin bahwa ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Alih-alih mutung, futur, nggak jelas, nggak karu-karuan, nggak, dia yakin ini adalah izin Allah, atau ini terjadi, nggak mungkin tanpa izin dari Allah, dan ini adalah qada dan qadar Allah, ini takdir Allah. Dia beriman dengan itu, maka Allah gantikan kehilangannya dengan hidayah di dalam hatinya. Ada orang ketipu misalnya 700 juta, dan dia yakin penipuan ini tidak mungkin dia alami kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka 700 juta yang hilang itu Allah ganti dengan hidayah di dalam hatinya. Allahu Akbar. Dan hidayah jauh lebih mahal jamaah. Ketika ada seseorang kehilangan istri, istrinya meninggal. Ketika melahirkan misalnya, istrinya meninggal. Lalu dia yakin ini musibah, tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla khalqis samawati wal ardi bi 50 alfa sanah. Kan itu hadisnya. Allah mencatat seluruh takdir yang ada di dalam alam semesta ini sebelum 50.000 tahun dari penciptaan langit dan bumi. Ini bukan terjadi spontanitas, hadirin. Sudah tercatat. 50.000 tahun sebelum bukan 50.000 tahun sebelum penciptaan kita, tapi penciptaan langit dan bumi. Dia yakin itu. Maka kehilangan istri atau kehilangan pasangan yang sangat menyakitkan tersebut Allah ganti dengan hidayah dan iman di dalam hatinya. Dia akan lebih kokoh dari sebelumnya. Dia akan lebih beriman daripada sebelumnya.
Dia akan lebih kuat beribadah daripada sebelumnya. Dia akan lebih dekat lagi dengan Allah daripada sebelumnya. Jadi kehilangan itu Allah ganti dengan iman. Allah ganti dengan hidayah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, ini semua ditakdirkan oleh Allah, lalu bersabar, kata Abdullah bin Abbas, tetap berpegang dengan perintah-perintah Allah. Mau ini badan remuk-remuk, babak belur, capek, letih, enggak. Pas lagi letih-letihnya ada yang nanya, sekarang apa mau kamu? Dengan tegas dia katakan, aku mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada opsi lain. Nggak ada opsi lain. Tidak ada opsi lain. Jangan pernah meninggalkan perintah Allah karena kesulitan yang kita hadapi. Justru kesulitan yang kita hadapi itu harusnya kita ubah menjadi tambahan hidayah untuk masa depan kita. Dengan apa? Dengan beriman dan meyakini bahwa ini semua ditakdirkan oleh Allah. Ini semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa ada keraguan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, Allah akan berikan hidayah di dalam hatinya.